Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisminingsih dari PAI Reguler Semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa perbandingan pendidikan beberapa negara dengan di Indonesia. Di sini yang akan saya bandingkan yaitu negara Cina, Malaysia, dan juga negara kita sendiri ya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan pendidikan di Cina. Sistem pendidikan di Cina itu menggunakan program gratis untuk 9 tahun pertama. Jadi pemerintahan di Cina itu menggunakan program wajib belajar selama 9 tahun. Dan di sana itu tidak dipungut biaya sepeser pun selama 9 tahun. 9 tahun pertama itu tidak dipungut biaya, orang tua tidak membiayai, hanya cukup membeli buku-buku untuk menunjang proses pembelajaran. Kelas 9 tahun pertama itu masuk ke tingkat kelas junior. Kemudian setelah peserta didik itu masuk ke tingkat junior, kemudian orang tua itu agar anaknya lanjut ke tingkat selanjutnya, yaitu orang tua harus membiayai sendiri pendidikan anaknya. Kebanyakan orang tua tidak mampu membiayai pendidikan setelah kelas junior ini, karena sepertinya pendidikan di Cina setelah pendidikan tingkat junior itu kayaknya pendidikan yang cukup mahal, sehingga orang tua itu tidak mampu untuk membiayainya, apalagi kalau anak-anak di pedesaan atau anak-anak yang kurang mampu. Kebanyakan mereka tidak akan bersekolah karena keterbatasan biaya seperti itu. Kemudian program pemerintahannya yaitu penghapusan buta huruf. Jadi di Cina itu penghapusan buta huruf itu sangat diratakan, sangat diutamakan agar anak muda, anak masih usia sekolah itu sekiranya agar mereka itu tidak buta huruf, sudah mengenal huruf, sudah ahli dalam huruf-huruf, atau agar bisa mereka membaca seperti itu. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu penggunaan iptek. Penggunaan iptek di Cina itu pemerintahannya sangat mengutamakan sekali kalau pendidikan di Cina itu sekolahnya berbasis iptek. Jadi pemerintah menggunakan program iptek ini supaya mereka itu tidak ketinggalan zaman, tidak update atau yang lainnya. Jadi program pendidikan di Cina itu penggunaan ipteknya sangat tinggi sekali, sehingga dalam proses pembelajaran itu anak diterapkan sekiranya mereka itu ahli dalam beberapa bidang iptek. Kemudian mengenai kurikulum di Cina menekankan pada pengembangan potensi siswa, para peserta didik tersebut. Jadi kurikulum di Cina itu menekankan pada pengembangan potensi siswa. Jadi di sana di Cina itu potensi anak sudah digali mulai sejak dini, mulai mereka sejak balita itu sudah digali potensinya. Kenapa? Karena pemerintah Cina itu ingin para peserta didik itu mulai sejak dini sudah mengetahui bakatnya masing-masing, sudah ingin mengetahui bakatnya mulai sejak dini, agar dalam melanjutkan pendidikannya itu mereka tidak kesulitan seperti itu. Kemudian dalam penekanan kelulusan ujian akhir, pemerintah di Cina itu tidak menekankan pada
pada nilai akhir ya. Jadi ketika anak didik mau lulus itu, pemerintah Cina itu tidak menekankan pada nilai akhirnya, nilai ujiannya akhir, seperti itu. Kenapa pemerintah Cina itu tidak menekankan pada nilai akhir ya? Karena ketika anak dituntut untuk apa, dinilai pada nilai akhir ujiannya, itu bisa membuat karakter anak itu tidak tumbuh dengan semestinya. Jadi anak itu terlalu berpikir bagaimana cara mendapatkan nilai akhir yang bagus. Jadi itu pemerintah Cina itu nggak mungkin tidak setuju dengan kelulusan didasarkan pada nilai akhir, seperti itu. Kemudian pemerintah Cina ketika mau melakukan pembelajaran di kelas-kelas, di sekolah-sekolah, jadi ada program khusus, yaitu anak didik dilatih untuk berolahraga selama 1 jam, kurang lebih 1 jam sebelum pembelajaran. Itu diwajibkan agar dalam proses pembelajaran anak didik itu kelihatan sehat, kelihatan sudah siap untuk menerima pembelajaran, seperti itu. Kemudian manajemen pendidikan di Cina itu tersentralisasi dengan masuk ke daerah terpencil hingga ke pusat kota untuk memastikan penyebaran secara merata. Jadi pemerintah Cina itu sangat memperhatikan sekali pendidikan yang ada di sana. Pemerintah Cina memusatkan agar peserta didik, entah itu dari pusat kota, pedesaan, atau di pinggiran negara, itu pemerintah sekiranya pendidikan itu merata ke seluruh penjuru di negaranya, seperti itu. Kemudian tujuan pemerintah Cina itu menerapkan kurikulum yang berorientasi pada bakat peserta didik agar dalam masa mendatang para peserta didik itu bisa mengembangkan bakatnya, bisa mengembangkan minatnya, bisa mengembangkan potensinya kelak, agar dalam menunjang pekerjaan bisa menjadikan itu sangat mudah. Pemerintah Cina itu nggak mau kalau anak didiknya itu terlalu tergantung kepada pemerintahnya, tidak mau tergantung kepada perusahaan yang ada. Pemerintah Cina itu ingin peserta didiknya, generasi selanjutnya, yaitu mereka ingin mempunyai generasi yang berjiwa entrepreneur, yang berjiwa bisa mengembangkan bakatnya, potensinya, minatnya. Jadi dari situ peserta didik itu bisa menciptakan sebuah pekerjaan, lowongan pekerjaan sendiri, kemudian agar mereka itu bisa mengatasi pengangguran yang ada di negaranya. Jadi pemerintah Cina itu menginginkan kalau peserta didik itu mempunyai bakat, kemudian mengembangkan potensinya, lalu membuka sebuah lowongan pekerjaan di mana dari situ peserta didik itu bisa mengatasi pengangguran yang ada di negaranya, seperti itu. Makanya di Cina itu teknologi sangat canggih, sudah sangat maju dan sudah sangat terkenal dengan adanya semuanya itu. Kemudian sekarang saya akan membahas mengenai kekurangan sistem pendidikan di Cina, yaitu hanya satu, terletak pada kepadatan penduduk, sehingga gedung-gedung sekolah tidak hanya terdiri dari beberapa saja. Jadi kurangnya keterbatasan lahan di negara Cina membuat sarana dan prasarana gedung-gedung seperti gedung-gedung itu sangat minim. Jadi di sana, di Cina itu gedungnya menggunakan gedungnya tingkat-tingkat karena keterbatasan lahan. Namun di situ
pemerintah tidak tidak langsung lepas, namun di sana sudah menggunakan sistem CCTV. Jadi di setiap kelas itu sudah menggunakan CCTV agar siswanya itu tidak menyontek ketika waktu ujian atau ketika ada apapun. Kemudian selanjutnya saya akan membandingkan pendidikan di Malaysia. Membandingkan pendidikan di Malaysia, yang pertama, Malaysia merupakan negara yang sudah cukup maju, yang sudah pendidikannya sudah go internasional. Kenapa? Karena sistem pendidikan di Malaysia itu sistem pendidikan di mana Malaysia itu mau mengadopsi sistem pendidikan seperti di Inggris. Kenapa? Karena sistem pendidikan di Inggris itu sudah sangat baik. Di lain sisi juga Inggris termasuk negara yang sudah menjajah Malaysia, dan negara Inggris itu ketika sudah melakukan penjajahan dan sudah sangat memperhatikan negara yang telah dijajahnya. Jadi Malaysia itu merupakan negara jajahan Inggris, dan negara Inggris itu sangat memperhatikan negara bekas jajahannya. Seperti itu. Jadi Malaysia mau meniru sistem pemerintahannya ya di Inggris itu seperti apa. Jadi mereka meniru begitu. Kelebihan, jadi sistem pemerintahan di Malaysia, yang pertama kelebihannya yaitu Malaysia mempunyai program wajib belajar selama 9 tahun, dan itu dilakukan secara cuma-cuma atau secara gratis. Jadi program wajib belajar di Malaysia itu seperti di Cina, yaitu wajib belajar selama 9 tahun, dan itu dilakukan pemerintah secara gratis. Kemudian keunggulan yang pertama yaitu sekolah sesuai usia dan umumnya. Jadi contohnya saja, anak usia 7 tahun itu sudah memasuki ke kelas pendidikan rendah. Kan ada 4 tingkatan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama, pendidikan prasekolah, itu usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian pendidikan rendah ini mulai usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian pendidikan menengah itu pendidikan yang berkelanjutan selama 6 tahun. Kemudian pendidikan tinggi, contohnya tadi itu kan sistem pendidikan umur anak usia selama sekitar 7 tahun, dan itu sudah dimasukkan ke kelas rendah. Dan di dalam sistem pembelajarannya di kelas, guru itu membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok cepat, kelompok sedang, dan kelompok lambat. Sistem pembelajaran di kelasnya itu seperti itu, dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi guru membuat sistem pembelajaran seperti itu agar anak itu bisa naik kelas. Jadi dari situ guru itu bisa memperkirakan, anak ini cepat, anak ini lambat, anak ini sedang. Jadi dari situ guru itu bisa mengetahui mengenai kecerdasan anak masing-masing, dan dari situ mungkin guru untuk mengatasi ketidaknaikan kelas. Jadi seperti itu solusinya, membagi kelompok menjadi 3 kelompok yang tadi itu ya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu mengenai gaji guru. Gaji guru di Malaysia itu sudah sangat relatif. Jadi gaji guru di sana itu sudah sangat dikatakan sudah maksimum. Kalau dirupiahkan di Indonesia ya, gaji guru itu
sekitar 2,5 juta jadi per bulan. Jadi guru di sana itu untuk menunjang motivasi guru agar selalu mengutamakan anak didik itu, gajinya guru itu selalu diutamakan, diprioritaskan agar guru itu bisa menunjang dalam proses pembelajaran. Dan dari situ kan guru bisa mengira-ngira, bisa memotivasi bagaimana dia itu menggunakan media apa, metode apa, dan dari itu kan guru bisa membuat metode atau media yang sangat menyenangkan untuk pembelajaran di kelas, seperti itu. Kemudian sistem pemerintah di Malaysia itu menginginkan anak didik itu mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, terpadu untuk mewujudkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani, dan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi pemerintah Malaysia itu ingin mempunyai peserta didik itu yang bisa mewujudkan intelektualnya dan juga bisa bertanggung jawab atas bangsa dan negaranya, seperti itu. Kemudian sistem pemerintahan di Malaysia itu juga mengutamakan pendidikan yang ahli dalam teknologi, tidak menginginkan peserta didik yang tidak bisa berteknologi. Jadi sekiranya peserta didik itu sudah ahli dalam beberapa bidang teknologi, agar mereka itu tidak ketinggalan zaman, seperti itu. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai kekurangan sistem pendidikan di Malaysia, yaitu pertama, guru sangat berhadapan dengan beban kerja yang sangat banyak. Kemungkinan guru di Malaysia itu mempunyai beban pekerjaan yang banyak, sehingga guru itu sulit untuk membagi-bagi waktu, kemungkinan seperti itu. Kemudian mengenai iptek, pemerintah di Malaysia itu menginginkan iptek itu merata ke seluruh penjuru di negara Malaysia. Namun ada kendala. Kenapa? Karena di pedalaman Malaysia itu iptek masih sangat minim sekali di sana. Kemudian mengenai sistem pendidikan di Malaysia itu kan ya tadi membagi menjadi tiga kelompok di dalam kelas. Dari situ itu bisa memungkinkan guru itu ada sistem pilih kasih di antara murid-muridnya. Jadi guru itu menggunakan cara seperti itu, namun kekurangannya itu ada sistem pilih kasih antara anak yang cerdas, anak yang sedang, dan ada anak yang lambat, seperti itu. Sudah kekurangannya dari situ. Kemudian di sini saya akan membandingkan negara-negara tersebut dengan negara di Indonesia. Yang pertama, kekurangan sistem pendidikan di Indonesia yaitu kurang dihargainya bakat. Jadi di Indonesia itu bakat itu kurang dihargai. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia itu sangat mengutamakan potensi anak itu dalam bidang akademik, bakatnya itu dalam bidang akademik. Banyak sekali anak didik itu yang ahli dalam bidang olahraga, bidang seni, dan lain-lain, tapi itu sangat jarang sekali dieksplor. Namun kebanyakan yang dieksplor itu dalam bidang akademiknya, seperti IPA, matematika, dan lain-lain, seperti itu. Jadi bakat dan minat anak itu sangat minim sekali di Indonesia. Jadi mereka tidak ada motivasi untuk
mengembangkan bakatnya sendiri, seperti itu. Kemudian kualitas guru di Indonesia ini juga sangat minim. Kebanyakan guru di Indonesia ini mereka mengajarnya secara bercabang. Contohnya saja, andaikan ada guru yang ahli dalam bidang matematika, kemudian ketika ada kekurangan guru, nah guru ini bisa bercabang, bisa menjadi guru fisika, bisa bercabang menjadi guru kimia dan lain-lainnya. Jadi kualitas guru itu masih rendah. Jadi pemerintah harus memberikan sebuah pelatihan kepada guru tersebut. Kemudian metode pembelajaran di Indonesia ini yaitu kebanyakan di sekolah-sekolah swasta, ya kebanyakan itu mereka menggunakan metode pendengar. Jadi guru ketika menjelaskan keterangan, menjelaskan sebuah pembelajaran, jadi guru itu hanya mendengar, siswa itu hanya cukup mendengarkan saja, tidak diajak untuk diskusi, tidak diajak untuk memecahkan masalah, tidak diajak untuk berpresentasi. Jadi siswa itu cukup diajak untuk mendengarkan saja, mendengar keterangannya saja. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu kualitas. Mengenai kualitas, kemudian selanjutnya yaitu tentang kurikulum di SD, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas itu mengutamakan ilmu daripada bakat dan potensi peserta didik. Jadi kurikulum di Indonesia itu bersifat memaksa. Menurut saya itu ya bersifat memaksa. Kenapa? Karena dari sekian banyak mata pelajaran yang diajarkan kepada sekolah, anak itu dipaksa untuk menguasai semuanya, dipaksakan untuk anak didik itu agar mereka semua sudah paham tentang pembelajaran. Nah, sedangkan potensi dan bakat anak itu berbeda sekali. Seperti itu. Anak ini ahli dalam bidang ini, anak ini bidang dalam ini, kan tak mungkin kalau anak itu bisa menguasai semuanya. Seperti itu. Kemudian mengenai fasilitas di Indonesia untuk gedung-gedung itu atau sarana dan prasarana lainnya itu masih cukup minim, apalagi melihat di desa terpencil, melihat ke pelosok negeri, itu fasilitas itu masih sangat minim sekali. Kadang ada sekolah yang menggunakan kelasnya roboh, yang menggunakan kelasnya masih rusak berat, seperti itu. Kemudian kelebihan di sistem pemerintahan di Indonesia yaitu akibat banyaknya kurikulum yang berlaku, jadi banyak orang pintar di sini, banyak orang pintar di Indonesia, namun tidak diimbangi dengan perilaku yang baik, tidak diimbangi dengan ahlak yang mulia, seperti itu. Kemudian kelebihannya selanjutnya yaitu membentuk pelajar yang ahli dalam mendengarkan, tidak mempunyai belajar yang ahli dalam selain mendengarkan. Jadi dari peserta didik itu ahli atau berpotensi hanya dalam bidang mendengarkan saja. Kemudian mengenai nilai kelulusan, sistem pendidikan di Indonesia itu ketika Anda sudah mau berkelulusan itu mengutamakan nilai UN dan nilai rapor. Nah, kelebihnya di situ nilai UN diambil sebanyak 40% dan nilai rapor diambil selama 60%, diambil sebanyak 60%, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik menurut saya itu ya, pendidikan tidak harus mewah, tidak harus pintar, tidak harus
berpintar dalam ahli bahasa atau bahasa internasional seperti itu. Tapi pendidikan baik itu pendidikan yang bisa membawa ke kehidupan yang nyata. Contohnya saja pendidikan yang mengarah kepada pekerjaan, saya itu setuju dengan pemerintahan pendidikan di Cina, yaitu pemerintah di sana itu mengutamakan bakat peserta didiknya. Jadi mulai sedini mungkin, mulai sejak sedininya dan sebalita mungkin, anak didik itu digembleng, diarahkan kepada bakatnya, apa yang dimiliki bakatnya mulai sejak dini itu, dan dari itu kan bisa melanjutkan ke pendidikan itu gampang, mudah untuk melanjutkannya seperti itu. Jadi terus kemudian pendidikan yang baik itu pendidikan yang bisa membangun karakter anak didik, bisa membangun kepribadian anak didik. Nah, dari situ ketika anak didik mempunyai karakter yang baik, mempunyai karakter yang sangat berkualitas, dari situ bisa membentuk atau menciptakan generasi emas yang berakhlak mulia seperti itu. Kemudian pendidikan yang baik itu seperti menurut saya ya, pendidikan yang bisa membuat peserta didik itu betah di sekolah dan bisa mempunyai materi pembelajaran yang menyenangkan, di mana guru itu harus membuat peserta didik itu betah di sekolah. Betah di sekolah sekiranya anak didik itu termotivasi agar mereka itu semangat belajar di dalam kelas seperti itu. Kemudian pendidikan yang baik menurut saya itu pendidikan yang mengikuti zamannya, pendidikan yang kurikulumnya mengikuti zamannya, di mana kurikulum mulai zaman terciptanya kurikulum sampai sekarang zamannya sudah beda, sudah sangat beda sekali. Di era sekarang teknologi sangat diutamakan, teknologi sangat dinomorsatukan. Jadi anak didik itu harus dibekali teknologi dalam pembelajaran di kelasnya seperti itu. Kemudian pendidikan yang baik menurut saya yaitu pendidikan yang nyambung antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Pendidikan di mana anak didik itu di sekolah sama di rumah itu nyambung antara pembelajaran di sekolah sama di rumah itu sudah diterapkan di rumah. Anak didik ketika pulang rumah dia sudah mempunyai sifat disiplin gara-gara bersekolah, kemudian mempunyai sifat jujur karena pengajaran gurunya di sekolah mungkin seperti itu. Kemudian pendidikan yang baik menurut saya yaitu pendidikan yang mengutamakan bakat peserta didik seperti itu. Saya sangat sekali dengan pendidikan di Cina karena yang mengutamakan bakatnya. Jadi di sana bakat anak didik digembleng untuk meneruskan ke masa depannya seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan atau ada tutur bahasa yang tidak sopan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.